Hai, saya di sini akan menjelaskan gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus Kristus. Setelah belajar tentang kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman akan Yesus Kristus, kita diajak untuk memahami lebih lanjut tentang pokok iman Kristus, yaitu Yesus Kristus. Tentu saja kita tidak harus mengetahui semua hidup Yesus Kristus, namun lebih fokus pada pewartaan Yesus Kristus tentang kerajaan Allah. Demi kerajaan Allah, Yesus Kristus bersedia menderita, sengsara, wafat di kayu salib. Sehingga pada bab ke-6 ini kita diajak untuk lebih mengerti tentang kerajaan Allah, tentang perjuangan Yesus Kristus dalam kerajaan Allah, kemudian sengsara Yesus wafat, serta kebangkitan Yesus Kristus sebagai dasar iman gereja. Gambaran kerajaan Allah pada masa Yesus. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus mempunyai latar belakang dan konteks yang begitu luas dalam khasana sosial politik bangsa Yahudi. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus berbeda dengan yang menjadi pejuang bangsa Yahudi saat itu. Paham tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus sangat mempengaruhi konteks kehidupan orang-orang zaman itu, terutama kebanyakan rakyat Palestina yang sangat tertindas baik secara politik, sosial, ekonomi, maupun religius keagamaannya. Dapat dipahami alasan orang-orang Yahudi kebanyakan sangat mendambakan sang pembebas yang mampu menyelamatkan mereka dari ketertindasan tersebut. Jadi kerajaan Allah yang diperjuangkan oleh Yesus akhirnya tidak dapat di situasi-situasi yang terjadi dan melingkupi kehidupan bangsa Israel di tengah ketertindasan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus yang terdiri atas keadaan geografi, keadaan ekonomi, keadaan sosial budaya, keadaan politik, keadaan religius agama. 1. Keadaan geografi. Pada abad pertama Masehi, tanah Israel disebut Yudea. Setelah perang Yahudi tahun 135 disebut Syria Palestina, dan sekarang disebut dengan Palestina. Palestina pada zaman Yesus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Bagian utara, yaitu Galilea. Bagian tengah, Samaria. Dan bagian selatan, yaitu Yudea. Bagian Yudea terletak di Palestina Selatan, merupakan daerah pegunungan dengan lahan daerah yang gersang dan kering. Samaria terletak di tengah Palestina yang dihuni oleh orang Yahudi campuran dengan bangsa kafir. Maka dari itu, orang Samaria tidak boleh beribadat di Bait Allah. Wilayah Galilea terletak di Palestina bagian utara. Di sini terjadi desa Nazar tempat tinggal Yesus. Daerah Galilea merupakan daerah yang subur dengan danau Tiberias yang menjadi sumber hidup masyarakat. 2. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi. Sebagian besar penduduk Palestina adalah rakyat kecil yang keadaan ekonominya cukup memprihatinkan. 40% dari penghasil mereka diserahkan kepada bangsa Romawi dan Bait Allah. 3.
Keadaan politik. Sebelum Yesus lahir, Palestina sudah berada di bawah penjajahan kerajaan Persia, Yunani, dan Romawi. Selain itu, Palestina juga raja-raja dan penjabat boneka yang ditunjukkan oleh penguasa Romawi. Kehadiran bangsa Romawi dan penjabat boneka menguasai seluruh keadaan politik Palestina. Umumnya yang menjadi penjabat boneka yaitu mereka dari kalangan Sanhedrin atau Majelis Mahkamah Agama Yahudi. 4. Keadaan sosial budaya. Masyarakat Palestina terbagi dalam ras, yaitu tuan tanah, pemilik tanah kecil, dan kaum buruh, perajin, dan budak. Masyarakat pada zaman Yesus lebih banyak mendapatkan tindakan diskriminasi berupa diskriminasi rasial, diskriminasi seksual, atau perendahan martabat perempuan, diskriminasi dalam pekerjaan, diskriminasi terhadap anak-anak, dan diskriminasi tentang orang yang menderita sakit dan pelacur. 5. Keadaan religius agama. Bagi orang Yahudi, hukum Taurat menjadi panutan utama dalam hidup. Maka dari itu, bagi orang Farisi dan Imam Agung, menjadi umat Allah berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum Taurat. Orang-orang Farisi kerap kali menindas masyarakat Yahudi oleh karena hukum Taurat yang sudah memanipulasi hukum dan aturannya. 2. Masyarakat Palestina pada zaman Yesus kelompok, yaitu kelompok Kotra, yaitu terdiri dari ahli kaum bangsawan Romawi. Kelompok Pro, yaitu kelompok masyarakatnya, kelompok orang berdosa. 1. Beberapa alasan para ahli Taurat kontra dengan Yesus. 1. Dalam kaitannya Taurat Musa, Yesus dianggap telah melanggarnya, misalnya menyembuhkan orang lain pada hari Sabat, mengizinkan muridnya makan tanpa terlebih dan lain-lain. 2. Ajaran-ajaran Yesus dinilai bertentangan dengan hukum Taurat Musa. Salah satu contoh hukum kasih, ajar kepada bangsa Yahudi untuk membalas kejahatan dengan kebaikan dan cinta kasih, sedangkan Taurat Musa menerapkan hukum balas dendam. 2. Beberapa alasan para bangsawan kontra dengan Yesus. Kaum bangsa Yesus tentang harta dan kekayaan. Kaum bangsawan lebih menekankan kekayaan duniawi. Semakin kaya seseorang, maka semakin ia dihormati oleh orang lain. Bagi Yesus adalah saran untuk membantu seseorang agar dapat lebih berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan, orang miskin, sakit, terlantar, dan lain-lain. Bagi Yesus, kekayaan yang sesungguhnya terletak pada kekayaan harta surgawi. 3. Beberapa alasan masyarakat biasa dan orang berdosa pro dengan Yesus. Orang miskin, berdosa, orang sakit, kaum wanita, dan anak-anak. Alasan mereka mendukung Yesus, yaitu Yesus membela mereka dari penguasaan bangsa Romawi dan kaum pemimpin agama Yahudi. Yesus menyelamatkan mereka dan Yesus menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit. Yesus mengangkat harkat dan martabat mereka. Yesus peduli pada penderita hidup mereka.